Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas retorika politik. Kita tidak menggunakan Zoom seperti minggu lalu. Kali ini saya sengaja untuk merekam video pembelajaran pembahasannya retorika politik. Nah, apa pentingnya retorika politik itu? Dalam komunikasi politik tentu sangat penting karena itu bagian dari metode persuasi kepada halayak politik. Nah, kita sudah banyak belajar mengenai persuasi politik yang kaitannya dengan pesan-pesan komunikasi politik yang saya maksudkan adalah digunakan untuk mempersuasi politik. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan politik itu 99% tidak bisa dipisahkan dengan retorika politik. Entah itu berargumentasi, entah itu berkampanye, ya, entah itu menyampaikan gagasan, entah itu mengkritik kebijakan pemerintah, entah itu menyampaikan kebijakan pemerintah, atau hal-hal yang lain. Nah, tentu saja retorika tidak hanya sekedar kita memiliki kekuatan bahasa, tapi ada poin-poin yang lain. Oke, baik. Pertama, retorika itu art of speech, jadi seni berbicara. Jadi retorika itu tidak hanya sekedar ilmu yang berhubungan dengan logis atau tidak logis, itu menjadi bagian penting juga sebetulnya. Tetapi bagaimana kita berbahasa itu juga sebuah seni. Nah, makanya kalau kita melihat gaya bahasa orang timur dengan gaya bahasa orang barat itu kan berbeda. Karena masing-masing memiliki seni berbicara. Gaya bahasa timur kita praktekkan di barat belum tentu cocok. Gaya bahasa barat kita praktekkan di timur, di Asia atau Asia Tenggara seperti Indonesia, itu juga belum tentu cocok. Makanya disinilah ada seni berbicara. Jadi seni berbicara kepada mahasiswa seperti apa, seni berbicara kepada komunitas buruh, seni berbicara kepada pengusaha, seni berbicara kepada masyarakat awam, seni berbicara kepada masyarakat menengah, seni berbicara kepada masyarakat elit, dan sebagainya. Itu memiliki seni berbicara masing-masing yang tentu saja kita tidak bisa samakan antara seni yang digunakan untuk satu komunitas, seni yang digunakan untuk komunitas yang lain. Nah, di sini ada beberapa poin, intonasinya bagus. Nah, itu jelas. Ada panjang pendeknya, nadanya tinggi, rendah, dan sebagainya. Kemudian persuasif. Nah, sifat retorika politik itu ya harus bisa persuasif. Persuasif itu membujuk. Orang ketika membujuk itu harus dibangun melalui data dan fakta. Kalau kita membujuk tidak dibangun dengan data dan fakta, tentu saja tidak akan kuat. Bagaimana kita menjustifikasi bahwa apa yang kita katakan itu benar atau salah, itu berbasiskan data dan fakta. Yang ketiga, sistematis. Jangan kemudian ketika bicara tidak tertata rapi. Ya. Yang selanjutnya adalah terstruktur. Yang selanjutnya impresif. Impresif itu ketika berbicara meninggalkan kesan yang baik. Gitu. Bukan kesan yang buruk, tapi kesan yang baik. Kesan yang baik itu seperti apa? Ya, ketika komunikator politik berbicara kepada masyarakat, masyarakat merasa yakin, merasa nyaman, merasa ada sesuatu yang ditinggalkan, kemudian tidak bisa dilupakan. Nah, itu berarti impresif. Ya, impresif tidak hanya sekedar paham, tidak hanya sekedar komunikatif, tapi melebihi itu. Oke, ini faktor penting dalam retorika politik. Pertama adalah etos, kedua patos, ketiga logos. Ya. Etos itu membangun kualitas personal, di mana kepribadian pembicara jauh lebih penting dari pesan yang disampaikan.
Etos diartikan juga sebagai kredibilitas komunikator. Jadi syarat utama seorang komunikator itu memiliki etos. Etos itu soal integritas. Etos itu soal kredibilitas, ya. Jadi bicaranya daki-daki kalau menurut bahasa Jawa Timur ya, bicaranya berbusa-busa kalau menurut orang Betawi. Tapi kemudian komunikator itu nggak memiliki etos, ya sama saja pesan yang disampaikan itu tidak akan impresif, ya, tidak akan komunikatif. Kenapa demikian? Dia tidak memiliki etos. Itu integritas, memiliki karakter. Atau ketika bicara itu ada koherensi karakter, kepribadian, kemudian koherensi tindakan. Jadi apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu ada koherensinya. Misalnya siapa ya? Saya contohkan seperti yang kemarin menyebarkan hoax atau membuat hoax itu adalah Ratna Sarumpetnya. Ratna Sarumpait itu tidak bisa bicara di masyarakat umum atau di depan komunitas-komunitas. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena udah kehilangan etos, ya. Udah kehilangan etos. Apapun yang diberikan, baik itu jujur maupun tidak jujur, itu tidak akan mempengaruhi masyarakat. Oke, ini penting. Yang kedua adalah patos. Selain etos itu ada patos. Jadi tidak hanya etos saja, orang punya kredibilitas, punya integritas, tapi nggak punya patos, itu juga kurang. Yang kedua, patos ini berkaitan dengan dimensi yang menyentuh emosi dalam retorika. Jadi ketika komunikator politik itu bisa menyentuh sisi-sisi emosionalitas atau sentuhan-sentuhan yang bisa menyentuh secara psikologis, ada rasa di situ, ada jiwa di situ, jadi bahasanya itu penuh dengan jiwa, penuh dengan rasa. Ini namanya patos. Jadi sentuhlah sisi-sisi emosionalitas. Nah, ketika komunikator politik bisa menyentuh sisi-sisi emosionalitas, maka kemudian halayak politik itu akan impresif, begitu. Misalnya patos ini seringkali digunakan oleh siapa Sandiaga Uno ya ketika belusukan dari kampung ke kampung. Ya, ketika debat capres dia selalu mengatakan saya sudah belusukan dari kampung ke kampung dan saya menemukan atau bertanya kepada seorang emak-emak namanya Ibu Nurjanah. Dia merasa harinya demi hari semakin tidak menentu, kebutuhan pokok semakin naik, ya, beban hidupnya semakin berat. Maka disitulah saya hadir untuk menyelesaikan dan memberikan solusi. Itu kan sebetulnya patos. Ya, menyentuh sisi emosionalitas emak-emak yang merasakan kehidupan ini semakin lama semakin tidak menentu. Nah, disitulah seorang komunikator politik hadir kemudian memberikan solusi melalui sentuhan-sentuhan emosional. Itu yang kedua, patos. Yang ketiga adalah logos. Dimensi yang berkaitan dengan penggunaan argumentasi yang masuk akal, logis, dan fakta-fakta yang nyata. Tadi saya katakan bahwa bicara retorika itu bicara persuasi. Karena memang retorika digunakan untuk mempersuasi halayak politik. Membujuk. Bicara bagaimana kita bisa membujuk halayak banyak, maka kemudian tidak hanya sekedar etos, tidak hanya sekedar patos, tetapi juga harus logos. Masuk akal. Kalau kita bicara, kita punya integritas, kita punya kemampuan menyentuh sisi-sisi emosionalitas, tapi kemudian kita tidak masuk akal ketika kita bicara, yaitu juga tidak menjadi faktor yang bisa mendukung bahwa pembicaraan kita impresif kepada halayak. Misalnya, dulu itu ada seorang kandidat gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa dalam 3 tahun saya akan menyelesaikan banjir macet. Jadi ketika saya berkuasa di Jakarta itu selama 3 tahun, tidak ada banjir, tidak ada macet. Kan mana mungkin juga. Secara logos, itu nggak akan mungkin. Yang nama ibu kota banjir, macet ya wajar. Tetapi yang dibutuhkan adalah meminimalisir macet,
meminimalisir banjir atau banjirnya juga tidak tiap tahun, bisa dikurangi dan sebagainya. Itu lebih logos dibandingkan dengan tidak ada orang miskin, semuanya bisa sekolah. Ya, itu semuanya seperti apa ya, janji-janji manis, yang janji manis itu susah dibuktikan. Maka ya penting juga untuk berjanji, tapi janji itu juga harus diukur, ya harus bisa diukur kapan bisa diraih, kemudian ukurannya seperti apa. Dan masyarakat juga semakin lama semakin melek media sehingga bisa mempersepsikannya apakah itu sesuai dengan janji atau tidak. Oke, baik.